Hai semua sahabat Mak Yati, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Jumpa kembali hari ini dengan Mak Yati. Hari ini Mak Yati berada di kebun. Inilah aktiviti yang Mak Yati lakukan hari ini, yaitu mencabut rumput, mencangkar daun-daun yang sudah kering. Setelah itu baru Mak Yati masak. Oke, jadi ikuti terus keseruan Mak Yati sebelum memasak. Dong dong dong, mari kita berkebun bersama-sama dengan Mak Yati. Oke sahabat Mak Yati, indahnya kalau kita hidup di alam yang semula jadi, dan kita patut bersyukur apa yang kita tanam itu boleh tumbuh menjadi, dan salah satunya di pokok buah. Ini adalah jambu jamika. Itu buah dia. Itu yang tidak besar tuh ada di atas tuh sana tuh. Kan pes kan? Yang itu udah dimakan sama tupai. Itu dia. Nah, inilah namanya hidup di alam semula jadi. Dengan anugerah yang Allah bagi, kita harus bersyukur apa yang kita mau Allah ciptakan. Oke. Itu buah dia. Cantik kan? Ini udah tua nih, udah mau makan, boleh makan itu macam itu. Jadi ikuti terus liku-liku Mak Yati di dapur. Sahabat Mak Yati, ini adalah pokok petai yang Mak Yati tanam nih, tapi belum berbuah lagi. Entah mau tunggu berapa tahun baru dia berbuah. Ini dulu Mak Yati bawa biji daripada Pulau Jawa hingga ke Malaysia. Dan ini pokoknya kurang lebih dalam 6-7 tahun macam ini, tapi tak berbuah lagi. Oke sahabat Mak Yati, ini adalah buah kegemaran Mak Yati. Senang ditanam, senang juga menjaganya, dan juga berkhasiat adalah pokok mulberry. Tuh buahnya banyak, tapi belumlah hitam-hitam semua, masih ada yang hijau pun ada. Pokoknya ini tak besar jari Mak Yati saja, tapi buah dia banyak. Oke, jadi ikuti terus keseruan Mak Yati di dapur. Oke sahabatku, jumpa kembali hari ini di dapur Mak Yati. Hari ini Mak Yati mau masak sayur pakcoy. Jadi sayur ini sebelum dimasak Mak Yati rendam dulu dengan air garam, dengan cara menungging daunnya di bawah. Rendam dalam 10 menit karena ini sayur Mak Yati beli. Tapi kalau sayur Mak Yati tanam sendiri, tak perlu Mak Yati nak rendam. Oke, karena semua guna organik, punya barang, tak ada bahan kimia. Dan ini adalah rempahnya. Rempahnya Mak Yati gunakan bawang putih 3 biji, bawang merah besar sebiji, cabai merah 5 batang ataupun 4 batang boleh. Dan cabai yang hijau kecil-kecil itu adalah lada super pedas dalam 15 biji. Kalau yang tak mau pedas skip lada itu. Dan jangan lupa masukkan ikan bilis 50 gram. Nanti lada dan bawang itu Mak Yati akan tumbuk kasar, kemudian ditumis dengan ikan bilis. Kalau di Indonesia panggil ikan teri. Setelah itu jangan lupa masukkan garam dan Maggi cukup rasa. Oke, mari kita masak bersama Mak Yati. Oke sahabat Mak Yati, setelah sawi dicuci bersih, sekarang Mak Yati rebus dulu air sampai mendidih. Setelah mendidih Mak Yati masukkan sedikit minyak masak. Ini dalam satu sudut makan macam tuh, kemudian letak juga garam sedikit. Setelah itu baru Mak Yati masukkan sawi. Bukan sawi ini pakcoy lah, sawi lah, ini sama saja, ini sawi manis. Masukkanlah dulu ini dia punya batang macam ini, bagi dia berdiri. Oke, dalam 5 menit. Setelah itu baru dijatuhkan untuk direbus semua. Macam ini, senang saja.
rebus jangan lama-lama, dalam 5 menit. Setelah masak, angkat dan tiriskan. Oke sahabat Mak Yati, setelah airnya mendidih kembali macam ini, kalik-kalik dulu nih sawinya kan, sampai dia merata, supaya masaknya tuh merata, jangan masak sebelah-sebelah. Nah, setelah itu kita angkat dan tiriskan, baru menumis ladanya. Oke, mari kita angkat. Ini tak payah siram air sejuk, tak apa, langsung macam ini saja, yang penting kita tiriskan. Jadi supaya dia sejuk, taklah hitam warnanya sayur. Angkat semua sampai dia habis. Oke sahabat Mak Yati, setelah angkat sayur kemudian masuk minyak nih dalam kuali, dalam 3 sudu makan. Tumis dulu bawang merah, bawang putih yang sudah ditumbuk, kemudian disusul dengan tapai ataupun lada. Ada ini tumis-tumis sampai dia layu, baru masukkan ikan bilis. Aduh pedas. Pedas, super pedas. Oke sahabatku, setelah sampai ini layu, baru masukkan ikan bilis yang sudah ditumbuk kasar. Tumis-tumis sampai dia layu dan wangi, baru masuk sedikit air. Oke, sekarang tipe masaknya, masuk setengah mangkok kecil air, bagi dia mendidih dulu, baru masukkan Maggi cukup rasa dan garam. Kalau yang suka manis boleh masukkan gula. Oke sahabat Mak Yati, sekarang sudah mendidih ini, ada lada dan ikan bilisnya. Karena Mak Yati guna ikan bilisnya agak masin sedikit, jadi sukatan garam Mak Yati kurangkan, guna setengah sudu teh garam, 1 sudu teh Maggi cukup rasa, bukan lada. Maggi cukup rasa 1 sudu teh, garam setengah sudu teh. Masuk dalam gaul-gaul sembati. Nah, ini nampaknya ada pekat-pekat macam ini. Oke, sudah siap. Mari kita hidangkan dengan pakcoy yang sudah direbus tadi. Oke sahabat Mak Yati, inilah hasil pakcoy yang Mak Yati dah rebus, kemudian susun di pinggan macam ini, supaya kita punya anak-anak tertarik nak makan sayur. Nah, jadi kita pun tak bosan hari-hari masak sayur tapi tak tahu masak lagu mana. Kemudian tuanglah sambalnya ini di dalam. Nah, macam ini saja. Oke sahabat Mak Yati, jadi inilah hasilnya pakcoy rebus berlada resep Mak Yati. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Yati Ajrul supaya tidak ketinggalan menu-menu baru dari Mak Yati. Selamat mencoba.